Ya, halo semuanya. Akang Teteh balik lagi sama Dava Wardana. Sekarang kita bakalan belajar bagian pertama dari tata koordinat. Sebelum ke segala macam tata koordinat yang bakalan kita kenal, yang 5 macam itu, kita harus belajar dulu tentang geometri bola. Kenapa? Karena dari bumi, dari tempat kita ngamat di sini, langit itu kelihatan kayak sebuah bola. Yang kita lihat sih cuma kubahnya doang ya. Kayak kubah setengah bola yang bisa kita lihat, setengah bola lagi yang di bagian bawah itu nggak bisa kita lihat karena ketutupin sama buminya. Nah, karena tata koordinat yang biasanya kita pakai sehari-hari, yang kartesian itu nggak bisa diterapkan ke langit yang bentuknya bola, maka kita harus belajar tentang geometri, sifat-sifat dari geometri bolanya itu sendiri. Supaya nanti sifat-sifatnya bisa kita terapkan ke tata koordinat yang bakalan kita pelajari. Kita langsung aja ya. Ceritanya gini, kita punya bola. Ini kita punya bola. Nanti semua tata koordinat yang bakalan kita pelajari mewarisi sifat geometri bola yang bakalan dijelasin sekarang. Oke? Pertama, di bola itu kita selalu bisa bikin sesuatu yang namanya lingkaran kecil sama lingkaran besar. Dan kemampuan yang penting untuk dimiliki kemampuan. Kalian harus bisa ngebedain antara lingkaran kecil sama lingkaran besar di bola. Harusnya gampang sih. Jadi kan bola punya pusat nih ya, di sana. Lingkaran besar itu didefinisikan sebagai lingkaran yang pusatnya sama dengan pusat bola. Jadi kalau kita ngegambar ini, mencong ya pusat bolanya? Bentar. Kalau kita ngegambar itu, ya itu adalah lingkaran besar. Yang putus-putus itu maksudnya dia di sisi yang belakang. Dan itu penting. Jangan bikin garis tegas semua, karena nanti jurinya bingung. Yang baca bingung. Mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang. Salah satu harus garis tegas, salah satu yang lain, sisi yang lain harus putus-putus. Buat ngebedain antara bagian depan sama bagian belakang. Kayak ini namanya lingkaran besar. Pusatnya sama dengan pusat bola. Konsepnya itu. Dan kita bisa bikin lingkaran besar orientasinya kemanapun terserah. Kita bisa gambar lingkaran besarnya kayak gitu. Nggak masalah. Kemanapun bisa orientasinya. Pokoknya pusat dia sama dengan pusat bola. Jadi kita punya lingkaran besar. Nah, terus kita punya juga lingkaran kecil di bola ini. Nanti bakalan di beberapa tata koordinat ada lingkaran-lingkaran kecil juga. Lingkaran kecil ini adalah lingkaran yang di bola juga, di permukaan bola yang kita punya, tapi pusat lingkaran kecilnya nggak sama kayak pusat bola. Misalnya, kita punya lingkaran di sini. Nah, ini dia lingkaran kecil. Karena pusat lingkarannya di situ, pusat bolanya di sana. Dan penting banget bisa ngebedain mana lingkaran kecil sama lingkaran besar. Kalau sekarang masih gampang, karena kita ngegambar mereka full, lingkaran full ya. Nanti kalau kita udah ngurusin tata koordinat, bejibun, segala macam dimasukin, gambarnya banyak. Pada banyak kasus kita nggak ngegambar lingkarannya secara full. Kita cuma ngegambar salah satu, cuma ngegambar busurnya doang. Suatu busur lingkaran kecil atau suatu busur lingkaran besar. Nah, jadi kita harus bisa ngebedain dari busurnya itu doang. Apakah itu busur dari lingkaran kecil atau busur dari lingkaran besar. Dan gambarnya bejibun banyak di satu gambar yang sama, garis-garisnya. Oke, jadi kita bisa juga punya lingkaran kecil. Dan si lingkaran kecil ini juga orientasinya bisa kemanapun. Kita boleh menggambar lingkaran kecil orientasinya sini, nggak masalah. Itu juga lingkaran kecil, sah-sah aja. Terus, selanjutnya, setiap kali kita punya lingkaran besar, suatu lingkaran besar, kita punya kutub terhadap lingkaran besar tersebut. Kutubnya ada 2.
Dan kutub ini jaraknya 90 derajat dari lingkaran besar yang bersangkutan. Misalnya nih, buat lingkaran besar yang ini. Kita bakalan punya kutub yang satu di situ, yang satu di sana. Jadi, dari kutub ini, maupun dari kutub itu, ke titik manapun di lingkaran besarnya, jaraknya 90 derajat. Mau dari sini ke sana lewatnya, itu 90 derajat. Mau lewat situ, itu 90 derajat. Mau lewat situ, itu 90 derajat juga. Mau lewat belakang, itu juga 90 derajat. Dari kutub yang bawah juga sama. Jarak dia ke lingkaran besarnya, ini selalu 90 derajat. Untuk lingkaran besar yang ini, kita punya kutubnya yang itu sama yang itu. Kenapa jadi tebal pulpennya? Kutub selalu 90 derajat dari lingkaran besarnya. Kita punya kutub. Selanjutnya, kalau kita punya kalau kita punya dua lingkaran besar yang saling berpotongan, dua lingkaran besar atau dua busur lingkaran besar, mau lingkaran besarnya utuh boleh, mau busurnya doang juga boleh, nggak masalah. Kalau mereka saling berpotongan, kita bakalan punya sudut bola. Di gambar kita contohnya ini, kita punya lingkaran besar yang ini, yang berpotongan sama lingkaran besar yang itu. Kita jadi punya sudut bola di sini. Ini sudut bola. Ini juga sudut bola. Ini juga sudut bola. Itu juga sudut bola. Ya, dan yang belakang juga sudut bola yang 4. Ini, itu, sama yang itu sudut bola juga. Karena terbentuk dari lingkaran besar yang saling berpotongan. Nah, kalau enggak dibuat oleh lingkaran besar, cuma salah satu aja yang lingkaran besarnya atau keduanya bukan lingkaran besar, maka sudutnya bukan sudut bola. Contohnya ini nih. Lingkaran kecil yang ini kan berpotongan ya sama lingkaran besar yang ini. Dan mereka ngebentuk sudut. Ini sudutnya. Tapi itu bukan sudut bola. Ini juga bukan sudut bola. Itu juga bukan sudut bola. Itu bukan sudut bola. Yang belakang situ juga empat-empatnya bukan sudut bola. Nah, ini juga penting kemampuan ngebedain mana sudut bola mana bukan. Karena nanti bakalan ada rumus-rumus matematika yang berlaku cuma buat sudut bola. Ada rumus matematika yang berlaku buat sudut yang bukan sudut bola, yang buat lingkaran kecil. Yang bakalan banyak kita pakai itu yang buat sudut bola. Jadi kita harus tahu, oh ini sudut bola nih. Wah ini bukan, nggak bisa pakai. Harus bisa ngebedain. Itu kalau dua doang lingkarannya yang berpotongan. Nah kalau kita punya 3 lingkaran yang berpotongan, bentar lupa ditulis. Sudut bola. Kalau kita punya 3 lingkaran besar yang saling berpotongan, kita bakalan punya yang namanya segitiga bola. Ntar kita hapus dulu yang lingkaran kecil ini ya, biar nggak crowded gambarnya. Biar nggak terlalu padat gambar. Oke. Misal kita punya lagi lingkaran besar di sini. Nah kan kalau udah banyak kayak gini ribet, misahin mana yang depan mana yang belakang kalau kalian nggak ngebedain mana yang putus-putus mana yang tegas garisnya. Kalau ini kan enak, yang bagian ini
sama yang itu, mereka nggak berpotongan. Kenapa? Karena yang ini garis putus-putus, ini di belakang garisnya. Sementara yang ini di sisi depan. Jadi mereka nggak berpotongan. Segitiga bola yang kita punya, di gambar yang ini, segitiganya adalah yang ini. Dibentuk oleh 3 busur lingkaran besar. Yang belakangnya juga segitiga bola. Yang ini nih. Ini kalau gambarnya benar, bagus, harusnya kongruen segitiga bolanya sama. Jadi kita punya segitiga bola yang bakalan dibahas lebih lanjut di video setelah ini. Dan nanti kita bakalan banyak mengaplikasikan segitiga bola buat beberapa hal. Segitiga bola yang jelas harus dibentuk sama busur lingkaran besar. Nggak bisa pakai lingkaran kecil. Jadi geometri bola selanjutnya adalah adanya segitiga bola yang bakalan membuat hidup kita makin rumit. Ntar kita lihat ya apa kerumitan dia. Ya jadi itu buat geometri bola. Kita bakal bahas segitiga bola setelah ini dan bakal banyak banget trigonometri matematika di situ. Jadi siap-siap. Oke. Sip. Kebayang lah ya. Kalau gitu, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya.